TNI AL amankan kapal tongkang berbendera Malaysia yang bawa 1,799 juta metrik ton PAU ilegal di perairan Bengkalis. KRI Sigurot 864 berhasil mengamankan kapal tongkang Ever Carrier berbendera Malaysia yang membawa 1,799,959 metrik ton palm acid oil di perairan utara Pulau Bengkalis, Provinsi Riau, Minggu 10 November. Pangku Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah didampingi Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut Himawan, jajaran memimpin langsung konferensi pers terkait penangkapan tersebut di dermaga Lanal Bangsal Aceh Dumai, Senin 11 April 2022. Di bawah kepemimpinan Kepala Staf AL Laksamana TNI Yudo Margono, TNI AL selaku institusi penegakan dan kedaulatan di laut sangat konsen menjaga dan menindak segala bentuk kegiatan ilegal di laut Indonesia. Begitulah katanya. Kita ketahui bersama akhir-akhir ini kita dihadapi dengan kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga bahan pokok. Kelangkaan minyak goreng diduga karena adanya penyelundupan keluar Indonesia dan ini menjadi perhatian serius pemerintah termasuk TNI AL. Begitulah tambahnya. Selanjutnya dalam kegiatan operasi di perairan Dumai dan Bengkalis, KRI Sigurot 864 berhasil mengamankan sebuah tugboat bernama Ever Sunrise dan tongkang Ever Carrier berbendera Malaysia. Sebab lanjutnya perjalanan dari Dumai menuju Malaysia, kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selain itu, beberapa dokumen kapal telah kedaluarsa. Kronologis penangkapan bermula dari informasi intelijen bahwa ada kapal yang diduga membawa PAU tanpa dilengkapi dokumen berbendera Malaysia. Oleh KRI Sigurot 864 yang sedang melaksanakan patroli di Selat Malaka melakukan pengejaran, Minggu kapal tersebut diamankan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di perairan utara Bengkalis, Provinsi Riau, begitulah engkapnya. Kapal berhasil dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan, hasilnya ada beberapa dokumen terkait pelayanan tidak ada di kapal. Selain itu dokumen terkait dengan muatan kepabeanan juga tidak ada di kapal. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan diperoleh data nama kapal tugboat Ever Sunrise sedang menarik kapal tongkang Ever Carrier diawaki 10 orang terdiri dari 6 WNI, 3 warga India, dan 1 warga Malaysia, terang Arsyad Abdullah. Kapal ini memuat PAU dari Dumai dan akan dibawa ke Malaysia. Seharusnya ada dokumen pemberitahuan ekspor atau impor barang, namun tidak ada saat dilakukan pemeriksaan, sementara surat persetujuan keagenan kapal asing dan sertifikat anti-fouling internasional didapati telah kedaluarsa. Sehingga kapal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan dan Undang-Undang Pelayaran Pasal 11 Ayat 4 Jul, Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selanjutnya, tugboat Ever Sunrise dan Goal tongkang Ever Carrier berikut muatan serta 10 orang ABK diserahkan ke Lanal Dumai guna proses penyelidikan lebih lanjut. Kami juga menemukan kapal tugboat tidak memiliki alat keselamatan sehingga kapal dinyatakan tidak layak. KRI Sigurot 864 dan jajaran Lanal Dumai berhasil menangkap 2 kapal asing berbendera Malaysia TB Ever Sunrise GT 882 dan TK Ever Carrier GT 98. 2 kapal ini ditangkap saat berlayar menuju Malaysia di Dumai Riau Minggu 10 April. Adapun 2 kapal itu ditangkap karena mengangkut muatan 1.799.959 MT palm acid oil tanpa dilengkapi dokumen. Kejadian bermula ketika KRI Sigurot dengan Komandan Mayor Laut Richard M. Pardede berhasil mengidentifikasi keberadaan kapal asing yang tak dilengkapi dokumen. Setelah berhasil ditangkap, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kapal tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan ternyata terbukti bahwa kapal TB Ever Sunrise yang sedang menarik tongkang TK Ever tanpa dilengkapi dokumen dan berapa sudah kedaluarsa. Rencananya kapal itu akan berlayar dari Dumai menuju Johor, Malaysia. Sebanyak 10 awak kapal yang terdiri dari 6 orang WNI dan 4 orang WNA langsung diperiksa oleh prajurit TNI AL yang saat itu bertugas. Pangku Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah menuturkan, TNI AL akan selalu melakukan upaya yang semaksimal mungkin dalam menjaga kedaulatan Indonesia terutama teritori laut. TNI Angkatan Laut selalu berusaha untuk hadir dengan melaksanakan patroli di wilayah perairan yang yurisdiksi nasional guna menjaga kedaulatan negara dan melakukan penegakan hukum, ujar Arsyad dalam keterangan yang diterima Selasa 12 April 2022. Militer Cina nampaknya siap menyambut konflik di Laut Natuna Utara Indonesia dan wilayah lain yang diklaimnya
Militer Cina memang patut diakui diwaspadai Indonesia bila masuk ke Laut Natuna Utara. Karena kekuatan militer Cina di Laut Natuna Utara nampaknya belum bisa diimbangi oleh Indonesia. Paling meresahkan ialah saat destroyer PLA Navy Kunming berada di perairan internasional tepat di mulut Natuna Utara. Dikutip dari Reuters pada September 2021 lalu, Kunming 172 adalah kapal tipe 052D Luyang 3 kelas destroyer PLA Navy. Keberadaan Kunming saat itu terekam oleh beberapa nelayan Natuna Utara. Seorang nelayan bernama Henry mengaku khawatir karena keberadaan kapal perang Cina di sana. Kami khawatir akan terjebak di tengah perang dan tidak aman bagi kami untuk mencari ikan, ujar Henry seperti dikutip dari Reuters. Dikutip dari Naval Teknologi, Kunming sendiri saat ini menjadi garda terdepan kapal perang Cina yang mempunyai panjang 157 meter dan bobot 7.500 ton. Tonase yang besar seperti itu memastikan Kunming bisa dijejali beragam sensor dan senjata kelas berat. Jiangdang Shipyard di Shanghai yang bertanggung jawab membangun Kunming memastikan bahwasannya Kunming akan jadi destroyer andalan Cina di masa depan. Mereka menanamkan satu unit 130 mm gun cannon Zeus 730, rudal Haki 10, 640 sel VLS, rudal Haki 9, rudal YJ-18 SSM, dan rudal SI-15 ASW, serta tidak lupa tentunya bakal helikopter anti kapal selam yang selalu standby di Kunming. YJ-18 termasuk rudal andalan Kunming di mana ia bisa melaju sejauh 540 km. Indonesia belum punya rudal sedemikian hebatnya standing dengan YJ-18. Saat ini diakui Indonesia belum punya kapal perang standing dengan Kunming. Cina juga melakukan penebalan kekuatan militer di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Salah satunya di Fiery Cross Reef, tempat yang dahulunya karang dan direklamasi menjadi pulau oleh Cina tersebut saat ini jadi pangkalan militer. Patut diwaspadai karena Fiery Cross mampu ditempati pesawat pembom nuklir Cina Xi'an H6. Radius tempur Xi'an H6 bahkan bisa mencapai ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.